Bertemu kembali dengan tutorial Dikmas Channel. Kali ini kita akan membongkar POS AN 2022, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kesetaraan. Yuk kita ikuti setelah yang berikut ini. Teman-teman, Ketua PKBM, Kepala SKB, tutor, warga belajar, dan semuanya, mari kita bongkar sama-sama POS Asesmen Nasional tahun 2022. Tentunya yang kita bongkar di sini adalah berkaitan dengan AN-nya pendidikan kesetaraan. Jadi ini saya kutip yang penting-penting dari POS AN 2022. Secara umum pengertian AN itu sama dengan di sekolah formal karena posnya juga sama. Jadi AN itu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Menggunakan instrumen yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kalau dibuat dalam bentuk diagram, bisa ditampilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi asesmen nasional itu ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. AKM atau asesmen kompetensi minimum itu nanti berupa literasi membaca, dan yang kedua literasi matematika atau numerasi. Baik, kita lanjutkan dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini kalau dijabarkan di POS itu asesmen kompetensi minimum, ya, asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, ini adalah untuk mengukur yang pertama kompetensi literasi membaca, dan yang kedua literasi matematika atau numerasi dari peserta didik atau warga belajar, baik paket A, paket B maupun paket C. Berikutnya, literasi membaca itu apa? Ya, literasi membaca. Literasi membaca berarti kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individunya. Jadi itu adalah kompetensi literasi membaca yang akan diukur pada AN. Kemudian numerasi. Numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Nah, yang diukur lagi pada AN adalah survei karakter. Survei karakter, pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, kemudian nilai-nilai didasarkan atas aspek profil pelajar Pancasila yang ada 6 aspek atau 6 dimensi. Berikutnya yang diukur lagi survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Teman-teman, ini hal apa yang perlu disiapkan? Ini kaitannya dengan kesiapan sumber dayanya. Ini penting karena biasanya titik lemah di PKBM maupun di SKB itu biasanya ketersediaan sumber daya ini. Yang pertama adalah
adanya proktor, kemudian yang kedua teknisi, dan yang ketiga adalah pengawas. Kalau pengawas ini ya tidak ada masalah karena pendidik dan tenaga pendidikan bisa ditugaskan menjadi pengawas. Kalau proktor, nah proktor ini seyogianya masing-masing lembaga mempersiapkan tenaga kependidikannya satu orang menjadi proktor. Ini nanti yang bertugas untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan. Kemudian yang kedua, teknisi. Teknisi ini yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana komputernya dan jaringan di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu maka ini diusahakan masing-masing lembaga memiliki, apalagi kalau yang mandiri gitu ya, yang mandiri itu kalau tidak memiliki tenaga terutama proktor maka akan kesulitan. Ini bisa kita siapkan dengan mengikutkan di berbagai pelatihan. Nah, sekarang ruang lingkup peserta. Siapa saja yang mengikuti asesmen nasional itu? Yang pertama itu Kepala Satuan Pendidikan, Kepala SKB, Ketua PKBM juga mengikuti AN. Seluruh pendidik juga mengikuti AN. Kemudian peserta didik, peserta didik yang dipilih sebagai sampel, jadi tidak keseluruhan peserta didik, yang dipilih sebagai sampel yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian ini, peserta didik itu mengikuti apa? Mengikuti AKM, asesmen kompetensi minimal, yang berupa kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Mengikuti juga survei karakter dan mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi ini yang diikuti oleh peserta didik. Nah, sekarang pendidik dan kepala satuan pendidikan itu apa yang diikuti? Yang diikuti adalah survei lingkungan belajar. Jadi pendidik dan kepala satuan pendidikan itu mengikuti survei lingkungan belajar. Berikutnya masih pada lingkup peserta. Nah, paket A atau PKPPS pula. PKPPS itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafi pula, berarti ini sama dengan paket A ya. Ini wajib memiliki rapot semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4. Artinya kalau AN itu dilaksanakan bulan September, maka saat ini peserta didik itu posisinya di kelas 4. Kemudian paket B atau PKPPS Musto berarti memiliki rapot semester ganjil dan genap kelas 7 saat ini karena ini dibuat pada bulan Juni. Ya, video ini dibuat pada bulan Juni, berarti nanti pada bulan September warga belajar ini sudah kelas 8. Kemudian paket C-nya memiliki rapot hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10. Jadi pelaksanaannya nanti pada saat dia berada di kelas 11. Kemudian lingkup peserta berikutnya, ya, lingkup peserta berikutnya. Peserta didik yang mengikuti AN itu terpilih secara acak. Jadi tidak satuan pendidikan yang menentukan, tapi ditetapkan oleh kementerian dengan ketentuan sebagai berikut. Paket A ya maksimal 30 orang dan cadangannya 5 orang. Ini kalau jumlah peserta didik kelas 5-nya itu banyak, jadi ambil 30 orang. Tapi kalau kurang dari 30 orang, maka seluruh peserta didik itu akan ditetapkan sebagai peserta AN. Misalnya jumlahnya hanya 5 ya, semuanya menjadi peserta AN. Kemudian paket B ya, paket B atau Wusto.
ini ditentukan 45 orang maksimal, ya kan? Cadangannya 5 orang. Itu kalau peserta didik kelas 8-nya lebih dari 50 orang. Kalau hanya 20 orang berarti semuanya. Paket C sama dengan paket B, 45 orang dan cadangannya 5 orang. Kalau jumlah warga belajar kelas 11-nya lebih dari 50 orang, tapi kalau kurang dari 50 orang berarti semuanya. Kita lanjutkan, dan sekali lagi teman jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Ya, yang dimaksud di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh PKBM maupun SKB. Nah, ini yang pertama, melakukan sosialisasi. Ini saya ambil yang penting-penting saja. Kemudian yang kedua, merencanakan pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, melakukan verifikasi data calon peserta. Yang keempat, ini melaksanakan simulasi atau uji coba pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal simulasi. Ini bisa dilihat di pos tanggal-tanggal penting di halaman belakang, itu ada tanggal-tanggal penting, kapan jadwal kegiatan simulasi. Simulasi paket A-nya kapan, simulasi paket B-nya kapan, simulasi paket C-nya kapan. Kemudian yang kelima, menetapkan tempat dan atau ruang asesmen yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana. Jadi kalau di lembaganya memiliki persyaratan sarana prasarana, bisa dilaksanakan di lembaganya. Tapi kalau tidak memenuhi berarti memastikan menggabung di satuan pendidikan mana. Kemudian yang keenam, mengusulkan jumlah sesi per hari. Ya, jumlah sesi per hari maksimal adalah 3 sesi. Kemudian yang berikutnya, mengikuti simulasi AN bagi satuan pendidikan dengan status mandiri. Jadi yang mandiri ini yang mandiri wajib mengikuti simulasi AN untuk memastikan kesiapan sarananya. Berikutnya ini masih pada apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu mengikuti gladi bersih AN. Ya, gladi bersih ini dipastikan mengikuti, karena untuk memastikan peralatan kita semuanya bisa berfungsi, sarananya bisa berfungsi untuk digunakan pada saat pas asesmen nasional. Memastikan peserta didik yang ikut adalah yang ditetapkan, karena tidak bisa digantikan. Jadi kalau yang nomor 10 ini penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan digantikan dengan peserta cadangannya, tidak bisa digantikan dengan orang lain. Berikutnya, memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi SLB, survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, memastikan proktor dan teknisi telah mengikuti pelatihan. Jadi kepala satuan pendidikan memastikan bahwa proktornya dan teknisinya telah melakukan pelatihan. Kemudian satuan pendidikan ini penting sekali ini, membiayai persiapan dan pelaksanaan AN. Kalau tidak ada biayanya, maka ya susah untuk kegiatan AN itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, pastikan bahwa kegiatan AN ini dimasukkan di rencana kegiatan anggaran dari BOP, ya, dari BOP. Berikutnya, nah ini komponen AKM, ya. Komponen AKM tadi asesmen kompetensi minimal. Di dalamnya ada literasi membaca, kemampuan literasi membaca. Kemudian yang kedua, kemampuan literasi matematika atau numerasi. Ya. Komponen AKM terdiri atas yang pertama ini konten, kemudian level kognitif atau tingkatan kognitif, dan yang ketiga konteks.
Nah, sekarang di konten. Apa ini? Kalau di konten ini, pada literasi membaca ini berupa apa? Jadi pada literasi membaca yang berkaitan dengan konten, ini teks sastra, fiksi, dan teks informasi. Kalau pada level kognitifnya, menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian komponen konteks, nah, ini personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau pada kemampuan numerasi, kontennya berupa bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, data, dan ketidakpastian. Kemudian level kognitifnya, tingkatan berpikirnya berupa pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Jadi ini sudah berpikir tingkat tinggi. Berikutnya untuk konteks pada numerasi, ini menyangkut personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini adalah kutipan dari POS AN 2022, kita ambilkan yang penting-penting saja. Kita lanjutkan dan sekali lagi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikutnya adalah spesifikasi sarana ANBK. Ya. Jadi berapa sih komputer yang harus disediakan oleh satuan pendidikan? Ya. Jadi perbandingannya itu 1:3, 1:3 karena satu harinya adalah 3 sesi, ya 3 sesi. Jadi bisa 1:3. Kalau peserta AN-nya itu 45, kalau dibagi 3 sesi berarti komputer yang disediakan minimal 15. Nah, kalau pesertanya 12, ya 12 dibagi 3, 4 komputer, mungkin 1 server, ya cukup saja gitu kan. Artinya pedomannya adalah 1:3. Kemudian kita pastikan bahwa komputer, jaringan internet, dan instalasi aplikasi disiapkan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini alokasi waktunya. Ini mungkin ada perbedaan dengan tahun kemarin ya. Jadi alokasi waktunya paket A dan yang sederajat ya. Latihan soalnya hanya 15 menit. Kalau tahun kemarin 1 jam ini latihan soalnya. Literasi membacanya 75 menit. Kemudian survei karakternya 30 menit. Paket B, latihan soalnya untuk hari pertama 10 menit, literasi membacanya lebih tinggi, yaitu 90 menit, survei karakternya sama dengan di tingkat SD, yaitu 30 menit. Ini di paket B dan paket C, serta yang sederajat. Ya. Berikutnya, di hari kedua, latihan soalnya sama dengan yang hari pertama 15 menit, numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 40 menit. Kalau di sini 30 menit karakter, 40 menit adalah survei lingkungan belajar. Kemudian latihan soal untuk paket B dan paket C 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kalau dijumlahkan ini adalah 120 menit. Yang di atas ini adalah 120 menit juga ya. Nah, ini ada perbedaan lagi untuk waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan. Kalau yang tahun kemarin, tahun 2021 dilaksanakan bersamaan. Kalau sekarang dilaksanakan sebelum jadwal AN peserta didik. Jadi untuk paket C, ini tanggal 1 sampai 10 Agustus 2022 untuk didik dan kepala satuannya. Untuk paket B-nya tanggal 11 sampai 20 Agustus 2022. Untuk paket A atau PKPPS pula 21 sampai 31 Agustus 2022.
Jadi ini dilaksanakan pada bulan Agustus. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ini adalah jadwal AN paket C atau PKPPS kuliah. Jadi ada beberapa pilihan di sini, hari Senin sama Kamis 29 Agustus sampai 1 September 2022, dan Sabtu Minggu tanggal 3 sampai 4 September 2002. Pilihan-pilihan ini nanti bisa kita pilih di web AN satuan pendidikannya masing-masing. AN-nya tetap 2 hari. Hari pertama adalah literasi membaca dan survei karakter. Hari kedua, numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktunya, literasi membacanya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Kemudian hari kedua, numerasinya 90 menit, dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Nah, kalau ini adalah jadwal paket B, ya, jadwal paket B, ini ada beberapa pilihan, nanti kita setting di web AN-nya, di web ANBK-nya, ya. Jadi tanggal 19 sampai 22 September 2022, ini adalah hari pertama adalah latihan soal 10 menit, literasi membacanya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Bisa juga memilih hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 September 2022. Ya, di hari pertama jenis asesmennya adalah literasi membaca dan survei karakter. Di hari kedua jenis asesmennya adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Tanggal-tanggalnya nanti bisa dipilih di web ANBK satuan pendidikannya masing-masing. Berikutnya ini adalah paket A atau PKPPS pula. Ini ada gelombang 1, ada gelombang 2. Karena untuk gelombang 1 ini 24 sampai 27 Oktober 2022, atau bisa juga tanggal 29 sampai 30 Oktober 2022. Atau bisa juga memilih di gelombang 2, tanggal 31 Oktober sampai 3 November 2022, atau hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 sampai 6 November 2002. Sama dilaksanakan 2 hari. Hari pertama latihan soalnya 15 menit, literasi membacanya 75 menit, survei karakternya 30 menit. Hari kedua latihan soalnya 15 menit, numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 40 menit. Jadi pilihan-pilihan tanggalnya nanti bisa disetting di web ANBK satuan pendidikannya masing-masing. Baik teman-teman, kalau ingin melihat tanggal-tanggal penting bisa dilihat di post di halaman belakang, ya, di post halaman belakang. Ini dimulai di tanggal 29 Juli 2002. Ini mulai penarikan data Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dari Dapodik untuk peserta survei lingkungan belajar. Dan seterusnya, demikian bongkar pos AN 2022, khususnya untuk pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Tutorial Dikmas Channel melayani yang tak terlayani.